Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penonton yang budiman. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah penuh misteri yang terjadi di tengah belantara Nusantara. Sebelum memulai cerita, jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar dan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Di sebuah sudut terpencil di hutan Kalimantan, tinggal seorang pria bernama Jaya. Usianya sudah mencapai 40 tahun, namun wajahnya tampak lebih tua karena kerasnya kehidupan. Sejak kecil, Jaya terbiasa hidup di alam liar, jauh dari keramaian kota. Ia tinggal sendirian di sebuah rumah kecil dari kayu, yang dibangunnya sendiri di tengah hutan. Hidup Jaya sederhana. Ia mengandalkan hasil berburu dan bercocok tanam kecil-kecilan untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam kesehariannya, ia lebih sering berteman dengan suara gemericik sungai, desau angin, dan nyanyian burung daripada dengan manusia. Baginya, hutan adalah rumah sejati, penuh kehidupan dan keajaiban. Namun Jaya bukanlah orang yang tidak berhubungan dengan dunia luar. Sesekali, ia pergi ke desa terdekat untuk menjual hasil panennya. Warga desa mengenal Jaya sebagai pria pendiam, tetapi berhati baik. Mereka sering bertanya mengapa ia memilih tinggal di hutan. Dengan senyum kecil, Jaya selalu menjawab, "Hutan ini tempatku belajar tentang hidup." Pada suatu pagi yang cerah di awal musim hujan, hidup Jaya berubah. Ia sedang mencari kayu bakar di pinggir hutan ketika ia mendengar suara rintihan pelan, nyaris tertelan oleh suara gemericik air sungai. Suara itu begitu aneh, seperti erangan yang berasal dari seekor binatang besar. Jaya menghentikan langkahnya, tubuhnya menegang. Ia mencoba mencari sumber suara itu. Matanya menyapu pepohonan dan semak-semak hingga akhirnya ia menemukan seekor harimau. Harimau besar itu tergeletak di tanah, dengan satu kaki terperangkap dalam jebakan kawat. Mata hewan buas itu penuh kesakitan, tetapi tidak ada kebencian di sana. Hati Jaya terenyuh. Ia tahu jebakan itu pasti dipasang oleh pemburu liar yang sering mengincar hewan di hutan. Meski takut, Jaya tidak bisa membiarkan hewan itu menderita. Ia maju perlahan, dengan hati-hati agar tidak membuat harimau itu merasa terancam. "Hewan ini lebih takut daripada aku," pikirnya sambil memegang ranting besar sebagai pengaman. Dalam diam, Jaya berdoa agar ia bisa menolong harimau itu tanpa terluka. Hari itu, Jaya tidak menyadari bahwa tindakannya akan mengubah hidupnya selamanya. Ia tidak hanya akan menjadi saksi atas peristiwa luar biasa, tetapi juga akan menghadapi hal-hal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Jaya berdiri terpaku di depan harimau yang terluka. Hewan besar itu tampak lemah, tetapi tetap mengeluarkan aura mengintimidasi. Jaya tahu bahwa satu gerakan salah saja bisa berakhir dengan tragis. Namun, ada sesuatu dalam tatapan harimau itu yang membuat Jaya merasa yakin. Harimau tersebut tidak menyerang, seolah memahami bahwa Jaya datang bukan untuk menyakitinya. Langkah pertama Jaya sangat hati-hati. Ia mendekat perlahan, memastikan tidak ada gerakan yang membuat harimau merasa terancam. Tangan kanannya memegang ranting besar, sementara tangan kirinya mencoba menenangkan dirinya sendiri. Jantungnya berdebar kencang, tapi ia tidak mundur. "Tenang, aku akan membantumu," bisik Jaya dengan suara rendah, seakan harimau itu mengerti. Ia memeriksa jebakan kawat yang melilit kaki harimau. Jebakan itu tajam, dengan kawat baja yang menancap dalam ke kulit. Darah mengalir, membuat bulu jingga harimau bercampur dengan warna merah gelap. Jaya bergidik melihat luka itu, tetapi ia tahu bahwa ia harus bertindak cepat. Dari kantongnya, Jaya mengeluarkan pisau kecil yang selalu ia bawa. Dengan sangat hati-hati, ia mulai memotong kawat yang melilit kaki hewan itu. Harimau meringis kesakitan, mengeluarkan geraman pelan yang membuat bulu kuduk Jaya berdiri. Namun, ia tetap tenang dan fokus pada pekerjaannya. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, kawat itu akhirnya terlepas. Harimau itu menggerakkan kakinya perlahan, mencoba memastikan bahwa ia benar-benar bebas.
Jaya mundur beberapa langkah, memberi ruang bagi hewan itu. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah harimau itu akan menyerangnya atau pergi begitu saja? Harimau itu memandang Jaya selama beberapa detik, seolah-olah mengamati orang yang telah menyelamatkannya. Kemudian, dengan langkah tertatih-tatih, harimau itu berjalan menjauh ke dalam hutan. Namun, sebelum menghilang di balik pepohonan, harimau itu menoleh sekali lagi ke arah Jaya. Tatapannya terasa seperti sebuah ucapan terima kasih yang tidak terucapkan. Jaya duduk lemas di tanah, keringat membasahi tubuhnya. Ia masih tidak percaya bahwa ia baru saja melepaskan seekor harimau dari jebakan tanpa terluka. "Ini gila," gumamnya. Tetapi di balik rasa takut itu, ada perasaan hangat yang meresap ke dalam hatinya. Ia merasa telah melakukan hal yang benar. Malam itu, Jaya kembali ke rumahnya dengan tubuh lelah tetapi hati yang tenang. Ia tidak menceritakan kejadian itu kepada siapapun, karena ia tahu orang-orang desa mungkin akan menganggapnya gila atau bahkan menuduhnya bermain-main dengan bahaya. Jaya hanya ingin melanjutkan hidupnya seperti biasa, tetapi ia tidak tahu bahwa kejadian hari itu hanyalah awal dari sebuah kisah yang luar biasa. Namun, ada sesuatu yang aneh. Malam itu, ketika ia duduk di depan rumah kayunya, suara-suara hutan terdengar berbeda. Ada ketenangan yang tidak biasa, seolah-olah hutan sedang memperhatikan kehadirannya. Jaya merasa bulu kuduknya berdiri, tetapi ia mencoba mengabaikannya. Ia tidak tahu bahwa mulai saat itu, hidupnya akan berubah selamanya. Dan semua itu dimulai dari harimau yang ia bebaskan. Keesokan harinya, Jaya bangun dengan perasaan yang aneh. Matahari pagi menyusup masuk melalui celah-celah dinding kayu rumahnya, membawa kehangatan yang biasanya menenangkan. Namun, hari ini rasanya berbeda. Ada kesunyian di udara, sebuah ketenangan yang tidak biasa. Bahkan burung-burung yang biasanya berkicau riuh terdengar lebih pelan dari biasanya. Jaya mengabaikan firasat itu dan memulai rutinitasnya seperti biasa. Ia memasak sarapan sederhana, lalu berjalan ke kebunnya untuk memeriksa tanaman. Namun, saat keluar dari rumah, ia terkejut. Di kejauhan, di pinggir hutan, ia melihat seekor rusa berdiri diam, menatap ke arahnya. Mata rusa itu seolah tidak berkedip, membuat Jaya merasa janggal. "Apa yang kau lihat?" gumam Jaya sambil mengernyitkan dahi. Biasanya rusa akan segera lari begitu melihat manusia. Tapi rusa ini tidak. Ia berdiri di sana, tenang, seakan mengawasi Jaya. Merasa penasaran, Jaya mendekati rusa itu. Namun, ketika ia hanya beberapa langkah lagi, rusa itu berbalik dan masuk ke dalam hutan. Jaya merasa seperti sedang dipanggil untuk mengikuti, tetapi ia menggelengkan kepala, menepis pikirannya sendiri. Hanya kebetulan, pikirnya sambil kembali ke rumah. Hari itu, Jaya melanjutkan harinya dengan bekerja seperti biasa, tetapi ia tidak bisa menghilangkan rasa aneh yang terus mengikutinya. Saat sore menjelang, ia kembali ke rumahnya. Namun, sesuatu membuat langkahnya terhenti. Di sekitar rumah kayunya, ia melihat seekor monyet kecil duduk di atas dahan pohon. Seekor burung elang melayang rendah di atas atapnya, dan di kejauhan, ia bisa mendengar suara gemerisik dedaunan yang tidak biasa. Ada harimau yang muncul, berjalan perlahan dari balik pepohonan, tetapi kali ini bukan dengan tatapan buas, melainkan dengan keheningan yang anggun. Jantung Jaya berdebar kencang. Ia merasa seperti sedang diawasi, bukan oleh satu, tetapi oleh banyak makhluk hutan. Tatapan harimau itu, yang ia kenali sebagai harimau yang ia selamatkan kemarin, mengisyaratkan sesuatu. Jaya merasa tubuhnya gemetar. Apa maksud semua ini? Hewan-hewan itu tidak menyerang. Mereka hanya berdiri diam, mengelilingi rumah kecil Jaya. Ada monyet, burung, rusa, harimau, dan beberapa binatang lainnya yang muncul dari balik semak-semak. Jumlah mereka semakin banyak,
seolah-olah seluruh penghuni hutan berkumpul di sana. Jaya mencoba mengendalikan dirinya. Ia mundur perlahan ke arah pintu rumah, tetapi tidak berlari. Ia tidak ingin memancing serangan. Namun, yang mengejutkannya, harimau itu duduk di depan rumahnya, tepat di dekat pintu, seolah-olah sedang berjaga. Saat itu, Jaya menyadari sesuatu. Ini bukan ancaman. Hewan-hewan ini tidak datang untuk menyerangnya. Mereka datang untuknya. Malam itu, Jaya tidak bisa tidur. Ia mendengar suara hewan-hewan di sekitar rumahnya, tetapi anehnya ia tidak merasa takut. Ia merasa dilindungi. Suara hutan yang biasanya ramai dengan predator berburu kini berubah menjadi sebuah harmoni. Jaya termenung di atas ranjang kayunya. Apa maksud semua ini? Bisiknya pada dirinya sendiri. Tetapi di dalam hatinya ia tahu. Harimau itu mungkin telah memberitahu seluruh penghuni hutan tentang kebaikan yang telah ia lakukan. Dan kini hutan membalasnya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Malam itu Jaya duduk di depan rumah kayunya, ditemani oleh sinar bulan yang menerangi hutan. Suasana yang biasanya penuh dengan suara jangkrik dan lolongan serigala kini terasa berbeda. Hutan seolah sedang berbisik pelan, seperti menjaga sesuatu yang besar. Hewan-hewan yang mengelilingi rumahnya terlihat tenang, tetapi tetap berjaga di tempat masing-masing. Jaya mengusap wajahnya yang dipenuhi keringat dingin. Ia berusaha menenangkan diri, tetapi bagaimana mungkin? Pemandangan di depannya seperti keluar dari cerita dongeng. Seekor harimau besar berbaring tak jauh dari tangga rumahnya, mengawasi ke arah pepohonan seolah sedang melindungi Jaya. Di atas dahan pohon terdekat, seekor monyet duduk sambil memegang buah, matanya tajam mengawasi sekitarnya. Bahkan burung elang yang biasanya terbang tinggi kini bertengger di atap rumah Jaya, memantau dari ketinggian. Jaya menghela napas panjang, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Pikirannya terus mengingat kejadian kemarin, saat ia menyelamatkan harimau yang terjebak. Apakah ini semacam balasan dari hutan? Tetapi, bagaimana mungkin hewan-hewan ini mengerti? Tiba-tiba, suara gemerisik datang dari arah semak-semak. Harimau yang berbaring di dekat tangga langsung berdiri, mengeluarkan geraman rendah. Suara itu cukup untuk membuat Jaya merasa bulu kuduknya berdiri. Apa itu? Gumamnya nyaris tidak bersuara. Ia berdiri perlahan, matanya terfokus ke arah semak-semak yang bergetar. Dari bayang-bayang, muncullah seekor ular piton besar, melata dengan gerakan lambat tetapi menakutkan. Mata ular itu tajam, mengarah langsung ke Jaya. Namun, sebelum Jaya sempat bergerak atau berpikir, harimau besar itu maju dengan langkah anggun. Tanpa menunggu lama, harimau itu mengeluarkan raungan keras yang menggema ke seluruh hutan. Raungan itu cukup untuk membuat ular piton menghentikan gerakannya. Hewan-hewan lain, seperti rusa dan monyet, terlihat bersiap menghadapi ancaman. Dalam waktu singkat, ular piton itu mundur ke dalam kegelapan hutan, seolah menyadari bahwa ia tidak diinginkan di sana. Jaya tertegun. Ia menyaksikan bagaimana harimau itu kembali ke tempatnya, duduk tenang di depan rumah, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Mereka benar-benar menjagaku, pikir Jaya. Perasaan takutnya perlahan berganti menjadi rasa heran yang mendalam. Bagaimana mungkin hewan-hewan ini memahami apa yang ia lakukan? Malam semakin larut, tetapi Jaya tidak bisa memejamkan mata. Ia merasa hutan sedang berbicara padanya, melalui setiap suara dan gerakan. Suara angin yang berbisik melalui pepohonan terdengar seperti lagu, menenangkan sekaligus mengingatkan bahwa ia kini menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ketika pagi hampir menjelang, Jaya akhirnya tertidur di kursi kayunya, ditemani suara lembut hutan. Ia tidak tahu bahwa apa yang baru saja ia alami hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kebaikan kecil yang ia lakukan telah menggema, dan kini hutan menganggapnya sebagai salah satu dari mereka. Ketika Jaya membuka matanya keesokan pagi, ia merasakan udara dingin yang aneh menyelimuti rumah kayunya.
suara hutan yang biasanya ramai kini berubah menjadi keheningan yang mencekam. Ia melangkah keluar rumah dengan hati-hati, dan saat itu ia tertegun. Di sekeliling rumahnya ada ratusan hewan dari berbagai jenis, duduk diam seperti prajurit yang berjaga. Jaya merasa kakinya hampir lemas. Di dekat rumahnya, seekor rusa besar berdiri dengan anggun. Di sebelahnya seekor monyet kecil memegang ranting pohon, seolah siap untuk melindungi. Beberapa ekor burung elang terbang melingkar di udara. Sementara harimau besar yang ia selamatkan hari sebelumnya duduk di depan rumah, seperti penjaga utama. Ia mengusap matanya, memastikan bahwa ini bukan mimpi. Apa yang sedang terjadi? Bisiknya pelan. Hewan-hewan itu tidak mengeluarkan suara sedikit pun, hanya diam dengan tenang sambil mengawasi hutan di sekitarnya. Jaya mencoba memahami situasi ini. Ia mendekati harimau besar yang duduk di depan rumahnya. Harimau itu menatap Jaya dengan mata yang dalam, penuh makna, seolah ingin menyampaikan sesuatu. "Apa yang kalian lakukan di sini? Apa kalian melindungiku?" tanya Jaya, meskipun ia tahu tidak akan mendapat jawaban. Saat itu, suara langkah berat terdengar dari arah hutan. Jaya berbalik dengan cepat, napasnya tertahan. Dari balik pepohonan muncul seekor beruang besar. Hewan itu berjalan perlahan, diikuti oleh sekelompok serigala yang berjalan di sisinya. Mata mereka terfokus pada Jaya, tetapi anehnya, tidak ada rasa ancaman dalam tatapan mereka. Beruang itu berhenti tidak jauh dari rumah Jaya, kemudian duduk di tanah, seperti menyatakan kehadirannya. Para serigala mengikuti, berbaring di sekitar beruang tersebut, membentuk lingkaran penjagaan. Jaya hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Hewan-hewan ini benar-benar berkumpul di sekitar rumahnya, bukan untuk menyerang, tetapi untuk melindungi. Ia tidak tahu bagaimana cara menjelaskan kejadian ini. Namun, jauh di dalam hatinya, ia merasa bahwa semua ini adalah akibat dari tindakannya menyelamatkan harimau dari jebakan. Hari itu, Jaya tidak bisa melakukan apapun. Ia hanya duduk di depan rumah, memperhatikan bagaimana hutan berubah menjadi benteng yang hidup di sekelilingnya. Hewan-hewan itu tidak saling menyerang, seolah-olah mereka semua mengerti bahwa tujuan mereka sama, melindungi Jaya. Namun, situasi ini tidak hanya menjadi perhatian Jaya. Warga desa yang tinggal tidak jauh dari hutan mulai mendengar kabar tentang suara aneh yang datang dari arah hutan. Beberapa orang yang nekat masuk ke dalam hutan melaporkan bahwa mereka melihat hewan-hewan berkumpul di satu tempat, tetapi tidak berani mendekat lebih jauh. Kabar ini segera menyebar dan rasa penasaran mulai menguasai para penduduk desa. Menjelang malam, Jaya mulai merasakan ketegangan. Ia tidak tahu sampai kapan hewan-hewan ini akan tinggal di sekitarnya, atau apa yang sebenarnya mereka inginkan. Tetapi satu hal yang ia tahu pasti, hutan telah memilihnya, dan itu hanya membuatnya semakin waspada. Kabar tentang fenomena aneh di hutan segera menyebar ke seluruh desa. Warga berbicara dengan penuh ketakutan dan rasa ingin tahu, menyebut tentang ratusan hewan buas yang terlihat mengelilingi rumah seorang pria di tengah hutan. Beberapa orang bahkan menganggap bahwa Jaya telah menggunakan ilmu hitam untuk memanggil hewan-hewan itu. Di pasar desa, suara perbincangan menggema. "Aku dengar ada harimau, rusa, bahkan beruang di sana," kata seorang pria tua sambil berbisik. Mereka bilang hewan-hewan itu tidak menyerang, hanya diam menjaga rumahnya. Apa mungkin ini semacam sihir? Seorang pemuda menjawab dengan nada skeptis. "Tidak mungkin, Pak. Itu hanya cerita yang dibesar-besarkan. Mana mungkin hewan buas bersatu seperti itu?" Namun, rasa penasaran semakin meningkat. Beberapa warga memutuskan untuk membentuk kelompok kecil dan pergi ke hutan untuk memastikan kebenaran cerita ini. Mereka ingin melihat dengan mata kepala sendiri apa yang sebenarnya terjadi di sekitar rumah Jaya. Sementara itu, Jaya tidak menyadari bahwa warga desa sedang merencanakan sesuatu. Di rumah kayunya,
ia masih dikelilingi oleh ratusan hewan yang tetap berjaga dengan tenang. Hari itu terasa seperti mimpi panjang yang tidak berujung. Jaya mencoba menjalani harinya dengan normal, tetapi sulit baginya untuk mengabaikan keberadaan hewan-hewan tersebut. Di siang hari, ia mendengar suara langkah kaki dari kejauhan. Ia menoleh ke arah hutan dan melihat beberapa warga desa berjalan mendekati rumahnya. Wajah mereka penuh rasa penasaran, tetapi ada juga ketakutan yang jelas terpancar dari mata mereka. Jaya berdiri di depan rumahnya, mencoba menenangkan diri. Namun, ketika warga semakin mendekat, hewan-hewan di sekitarnya mulai bereaksi. Harimau besar yang duduk di depan rumah berdiri dan mengeluarkan geraman pelan. Monyet-monyet di dahan pohon mulai melompat-lompat dengan gelisah, dan burung-burung elang di udara terbang rendah, menciptakan suasana yang mencekam. Salah satu warga, seorang pria tua bernama Pak Rahmat, berhenti di tempatnya. "Jaya, apa yang sedang terjadi di sini? Mengapa hewan-hewan ini ada di sekitarmu?" tanyanya dengan nada takut. Jaya mencoba menjelaskan dengan tenang. "Aku tidak tahu, Pak. Aku hanya membantu seekor harimau yang terjebak kemarin. Setelah itu, hewan-hewan ini mulai muncul di sekitar rumahku. Mereka tidak menyerang, mereka hanya ada di sini." Namun, penjelasan Jaya tidak cukup untuk meredakan ketegangan. Salah satu pemuda dalam rombongan itu berteriak, "Kau pasti melakukan sesuatu. Tidak mungkin ini terjadi begitu saja." Hewan-hewan di sekitar mulai menunjukkan sikap defensif. Harimau besar itu maju selangkah, membuat pemuda itu mundur dengan wajah ketakutan. Warga yang lain juga mulai gelisah. Beberapa dari mereka bahkan berbisik bahwa Jaya telah membuat perjanjian dengan roh hutan atau kekuatan gaib. Jaya merasa frustrasi. Ia tidak pernah meminta hal ini terjadi, tetapi sekarang ia harus menghadapi tuduhan yang tidak masuk akal. "Aku tidak melakukan apapun," katanya dengan suara tegas. "Hewan-hewan ini datang sendiri. Jika kalian tidak percaya, kalian bisa pergi dari sini." Mendengar nada tegas Jaya, warga mulai mundur perlahan. Mereka tidak berani mengambil risiko dengan banyaknya hewan buas di sekitar. Ketika mereka akhirnya kembali ke desa, ketegangan tetap membekas di antara mereka. Di sisi lain, Jaya merasa lega ketika warga pergi, tetapi ia tahu bahwa ketegangan ini belum selesai. Kabar ini akan terus menyebar, dan mungkin akan ada lebih banyak orang yang datang, termasuk mereka yang tidak berniat baik. Malam itu, Jaya duduk di dalam rumahnya, memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia tahu bahwa situasi ini akan semakin rumit, dan ia hanya bisa berharap bahwa hutan tetap melindunginya. Hari berikutnya, ketenangan di sekitar rumah Jaya terusik oleh suara-suara asing. Suara sepatu berat yang menghentak tanah, disertai dentingan senjata yang beradu, terdengar dari arah hutan. Jaya, yang sedang duduk di depan rumah, langsung berdiri dengan waspada. Tak lama kemudian, sekelompok pria muncul dari balik pepohonan. Mereka adalah pemburu liar yang sering mencari keuntungan dari hasil tangkapan di hutan. Beberapa membawa senapan, sementara yang lainnya membawa jebakan besar yang terbuat dari besi. Wajah mereka penuh kesombongan, seolah tidak takut pada siapapun atau apapun. Salah satu pemburu, seorang pria berbadan besar dengan kumis tebal, maju ke depan. "Hei, kau, kami dengar ada banyak hewan di sekitar tempat ini," katanya dengan suara keras. "Mereka bisa jadi tangkapan bagus untuk kami. Jangan coba-coba menghalangi." Jaya menatap mereka dengan wajah tegas. "Kalian tidak boleh menangkap hewan-hewan ini. Mereka datang ke sini bukan untuk diburu." Pria itu tertawa sinis. "Hewan buas di hutan ini milik siapapun yang bisa menangkapnya. Kalau kau tidak mau ikut campur, kau aman. Tapi kalau kau melawan, kau akan menyesal." Sebelum Jaya bisa menjawab, harimau besar yang duduk di depan rumahnya berdiri. Harimau itu mengeluarkan geraman rendah yang menggetarkan tanah di bawahnya.
para pemburu langsung mundur beberapa langkah, tetapi wajah mereka tetap menunjukkan keangkuhan. "Jadi, kau pikir hewan ini bisa melindungimu?" ejek pria berkumis itu. "Kita lihat seberapa jauh mereka bisa melawan peluru." Saat itu, suara gemerisik datang dari segala arah. Dari balik pepohonan muncul lebih banyak hewan. Serigala, monyet, rusa, bahkan seekor badak besar yang melangkah dengan mantap ke arah pemburu. Burung-burung elang terbang rendah, berputar-putar di atas kepala para pemburu, menciptakan bayangan yang membuat mereka semakin gelisah. Wajah para pemburu berubah. Kepercayaan diri mereka mulai pudar saat melihat jumlah hewan yang mengelilingi mereka. Pria berkumis itu mengangkat senapannya, mencoba menembak ke udara untuk menakuti hewan-hewan tersebut. Namun, sebelum ia sempat menarik pelatuk, harimau besar itu mengaum keras. Suaranya menggema ke seluruh hutan. Auman itu seperti perintah. Serentak, semua hewan bergerak maju dengan langkah perlahan, tetapi penuh ancaman. Para pemburu kini benar-benar panik. Mereka mencoba mundur, tetapi setiap arah yang mereka pilih sudah dipenuhi oleh binatang buas. "Ini gila!" teriak salah satu pemburu sambil menjatuhkan senjatanya. Mereka seperti mengerti apa yang kita lakukan. Pria berkumis itu, yang tadinya sombong, kini gemetar. Ia melirik ke arah Jaya dengan wajah penuh ketakutan. "Apa ini? Apa yang kau lakukan pada mereka?" Jaya, yang sejak tadi diam, akhirnya bicara dengan suara tegas. "Aku tidak melakukan apapun. Kalianlah yang memulai ini. Hutan tahu siapa musuhnya." Para pemburu akhirnya menyerah. Dengan wajah pucat, mereka berlari meninggalkan tempat itu, meninggalkan senjata dan jebakan mereka di belakang. Hewan-hewan itu tidak mengejar, tetapi mereka tetap berjaga sampai para pemburu benar-benar menghilang dari pandangan. Setelah suasana kembali tenang, Jaya menghela napas panjang. Ia berjalan ke tengah kumpulan hewan, merasa ada hubungan yang semakin kuat di antara mereka. Ia menyadari bahwa hewan-hewan ini tidak hanya melindunginya, tetapi juga melindungi hutan dari tangan-tangan yang serakah. Malam itu, Jaya merasa lebih yakin bahwa hutan telah memilihnya untuk tujuan yang lebih besar. Namun, ia juga tahu bahwa ini baru permulaan. Malam itu, Jaya duduk di depan rumah kayunya. Cahaya bulan menerangi area sekitarnya, menampilkan pemandangan yang luar biasa. Ratusan hewan buas yang berjaga dengan tenang di sekitar rumah. Mereka seperti satu pasukan yang bersatu untuk melindungi sesuatu yang jauh lebih besar daripada hanya seorang manusia. Jaya memandang harimau besar yang duduk di dekat tangga rumahnya. Mata hewan itu penuh arti, seolah ingin menyampaikan pesan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seluruh kejadian selama beberapa hari terakhir terus berputar di benaknya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa sebuah tindakan kecil menyelamatkan seekor harimau dari jebakan akan mengubah hidupnya secara drastis. Namun, perubahan itu tidak hanya terjadi pada dirinya. Hutan juga ikut berubah. Suara-suara malam kini terasa seperti sebuah simfoni yang menyampaikan peringatan kepada siapapun yang berniat jahat. Seolah-olah hutan memiliki kesadaran yang hidup, yang melindungi semua yang ada di dalamnya. Keesokan harinya, Jaya bangun lebih pagi dari biasanya. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda di udara. Ketika ia keluar dari rumah, ia melihat bahwa beberapa hewan mulai perlahan pergi, kembali ke habitat mereka. Harimau besar yang menjadi pusat perhatian juga berdiri dan berjalan mendekatinya untuk terakhir kalinya. Harimau itu menatap Jaya, mendekatkan wajahnya seperti memberikan penghormatan. Tanpa sadar, Jaya mengulurkan tangannya, menyentuh kepala harimau itu dengan hati-hati. Sentuhan itu terasa seperti sebuah perpisahan, tetapi juga seperti sebuah janji. Janji bahwa hutan akan selalu ada untuk melindungi mereka yang menghormatinya. "Aku tidak tahu bagaimana membalas semua ini," kata Jaya pelan. Suaranya bergetar, penuh rasa haru.
Tapi aku akan menjaga hutan ini. Aku berjanji." Harimau itu mengangguk kecil, lalu berbalik dan berjalan ke dalam hutan. Hewan-hewan lain mengikuti, meninggalkan Jaya yang berdiri sendiri di depan rumahnya. Meski kini ia sendiri, Jaya tidak merasa kesepian. Ia tahu bahwa ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Beberapa hari kemudian, kabar tentang fenomena itu mulai mereda. Warga desa yang awalnya penasaran dan takut kini mulai menerima bahwa hutan memang penuh dengan misteri yang tidak selalu bisa dijelaskan. Bahkan para pemburu yang kabur dengan ketakutan tidak pernah kembali lagi, meninggalkan hutan dalam kedamaian. Jaya melanjutkan hidupnya seperti biasa, tetapi dengan kesadaran baru. Ia tidak lagi hanya hidup untuk dirinya sendiri. Ia hidup untuk hutan, untuk melindungi tempat yang telah memberinya pelajaran tentang rasa hormat dan keseimbangan. Hari demi hari berlalu, tetapi Jaya tahu bahwa hutan selalu mengawasinya. Suara angin, nyanyian burung, dan desau dedaunan kini terasa seperti sapaan dari para penjaganya. Ia tidak pernah merasa takut lagi, karena ia tahu bahwa hutan telah menerima dirinya sebagai salah satu dari mereka. Dan meskipun hewan-hewan itu telah kembali ke tempat asal mereka, Jaya tahu bahwa jika suatu saat bahaya kembali mengancam, hutan akan bangkit lagi untuk melindungi. Karena bagi mereka, Jaya bukan hanya seorang manusia. Ia adalah bagian dari hutan, sang pelindung yang telah dipilih oleh alam. Malam terakhir, sebelum cerita ini berakhir, Jaya berdiri di bawah bintang-bintang, mendengar suara hutan yang damai. Ia memejamkan mata dan berbisik pelan, "Terima kasih atas kepercayaan ini." Hutan menjawab dengan kesunyian yang indah, seperti memberi tanda bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sahabat semua, dari kisah ini kita belajar bahwa kebaikan, sekecil apapun, tidak pernah sia-sia. Tindakan Jaya menyelamatkan harimau yang terjebak menunjukkan bahwa alam pun tahu cara membalas kebaikan. Hutan dan makhluk hidup di dalamnya adalah bagian penting dari keseimbangan kehidupan yang harus kita jaga. Hidup berdampingan dengan alam berarti menghormati, melindungi, dan tidak serakah. Sebab ketika kita menjaga alam, alam pun akan menjaga kita. Jika kalian terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini, agar semakin banyak orang yang sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Dan jangan lupa tulis sholawat atau pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita penuh hikmah lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan semoga cerita ini membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.